Cegah keracunan makan bergizi gratis, sekolah minta pengawasan dapur ketat. Korem 101 Antasari dialihkan ke Kodam 22 Tambun Bungai. Banjarmasin bersalawat semarakan hari jadi ke-499 Kota Seribu Sungai. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Selasa 30 September 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Tasya Euni, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita pagi hari ini, saudara, kasus keracunan makanan bergizi gratis di beberapa daerah membuat sekolah meningkatkan pengawasan ketat terhadap makanan yang diterima siswa. Di hari pertama mendapat program MBG, SMA Negeri 7 Banjarmasin meminta pihak dapur memastikan setiap porsi aman dan sesuai gizi melalui pengecekan rutin. Maraknya kasus keracunan makanan di sejumlah daerah membuat sekolah lebih ketat mengawasi makanan yang diberikan kepada peserta didik. Sekolah tak ingin insiden serupa terjadi dan berdampak buruk terhadap siswa. SMA Negeri 7 Banjarmasin adalah salah satu sekolah yang baru mulai menerapkan program makan bergizi gratis atau MBG. Sebanyak 1.274 porsi makanan langsung dibagikan kepada peserta didik di hari pertama. Sekolah menegaskan bahwa pihak dapur memegang tanggung jawab penuh untuk memastikan makanan sampai ke sekolah dalam kondisi aman. Yang jelas dari pihak dapur itu mereka kan bertanggung jawab dan kita minta sampai ke kita ini dalam kondisi aman. Di sisi lain, peserta didik mengaku tak perlu lagi membawa bekal atau jajan. Mereka merasa menu yang disajikan cukup sesuai dengan selera mereka. Jadi mungkin cocok aja lah untuk cocok, soalnya kalau aku beli ayam geprek kan cuma nasi sama ayam. Kalau ini lengkap, ada sayurnya, ada buahnya. Jadi nggak perlu beli jajanan manis-manis yang nggak sehat. SMA Negeri 7 Banjarmasin menegaskan program MBG diharapkan tidak hanya memberikan asupan sehat bagi siswa, tetapi juga menjaga keamanannya di tengah maraknya kasus keracunan makanan. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Video beredar di media sosial sebut siswi SMK Negeri 3 Balikpapan keracunan akibat program makan bergizi gratis. Pihak sekolah membantah dan sebut para siswi hanya telat makan. Video yang diunggah Kamis 25 September ini mengklaim sejumlah siswi SMK Negeri 3 Balikpapan dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan MBG. Pihak sekolah membantah sebut kondisi tersebut justru karena siswa berolahraga tapi terlambat makan. Jadwal MBG yang biasa datang pukul 9 hingga 10 pagi, ketika itu baru tiba pukul 11. Yang masuk ke rumah sakit ini adalah yang makan di tahap kedua. Ya Pak, di tahap kedua. Nah, kemarin itu memang ada 5 orang ya, ada 5 orang. 4 orang itu yang langsung kami bawa ke rumah sakit. 1 orang yang kebetulan dibawa Maxim itulah yang kemudian belakangan. Dan itu yang sempat viral. Padahal itu tidak sakit karena MBG, karena kecapean. Ya, karena kecapean itu. Nah, setelah diteliti dianalisis darahnya oleh dokter yang ada di rumah sakit, dokter jaga di rumah sakit Balikpapan Baru, ternyata hasil darahnya semuanya negatif. Ini menandakan bahwa anak ini sebenarnya tidak masalah dan diperbolehkan untuk pulang kembali. Seorang siswa mengaku telat makan serta memiliki riwayat asam lambung dan asma. Saya ngerasanya sih kayak nafas tuh berat. Ya pokoknya kayak sesak napas aja gitu. Terus ngerasa pusing. Mual tuh sempat, tapi nggak sampai muntah gitu.
Nggak sama sih, tapi cuma asmanya kambuh. Lemas aja. Oh, itu dari asma? Iya, asma dan asam. Sementara siswi lainnya mengaku hanya kelelahan. Saya lari-lari tuh Pak ke parkiran buat ke rumah Rahma. Setelah ke rumahnya Rahma, saya balik ke sekolah, tiba-tiba 2 teman saya juga langsung ada yang pingsan sama sesak. Nah, habis itu Bu Nunung juga minta tolong ke saya buat hubungin orang tuanya ini. Nah, pas saya hubungin orang tua ini nggak bisa dihubungin juga Pak, nggak ada yang bisa dihubungin. Terus habis itu saya disuruh juga ke rumahnya ini, tapi rumah ini jauh di Kelandasan. Meskipun isu keracunan telah dibantah, pihak sekolah menyatakan hal ini tetap menjadi perhatian serta bahan evaluasi ke depan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Saudara, selanjutnya sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di Kabupaten Ketapang ditemukan belum memiliki izin operasi dan sertifikasi halal meski sudah beroperasi. Satgas MBG Ketapang saat ini mendorong agar SPPG terkait segera urus kelengkapan perizinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Penemuan ini adalah tindak lanjut pasca sejumlah siswa dan guru keracunan setelah santap makanan dari program makan bergizi gratis atau MBG. Satgas MBG Ketapang ungkap beberapa SPPG belum kantongi izin NIB nomor induk berusaha hingga sertifikasi halal namun sudah beroperasi. Satgas MBG Ketapang dorong agar SPPG segera memenuhi persyaratan perizinan tersebut. Standarnya kan memang harus ada untuk pembuangan limbahnya segala macam. Nah, ini beberapa SPPG ini belum memiliki, dan ini kami dorong dari Satgas mendorong agar dari dapur SPPG ini mengurus terkait izin-izin tersebut. Sebelumnya 24 siswa dan 1 guru di SD Negeri 12 Benua Kayong mengalami keracunan setelah memakan makanan MBG. Kepala Regional MBG akui kelalaian di pihak dapur MBG yang sediakan menu ikan hiu goreng. Tim Liputan Kompas TV, Ketapang, Kalimantan Barat. Mengeluh sakit dan muntah. Saudara, kita akan kembali dengan informasi menarik. Di antaranya Korem 101 Antasari dialihkan ke Kodam 22 Tambun Bungai. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Segiri Samarinda terus mengalami perubahan. Harga cabai masih stabil di angka Rp18.000 per kilogram, namun harga daging ayam justru naik. Harga cabai di Pasar Induk Segiri Samarinda akhirnya mulai stabil. Sebelumnya, harga cabai sempat tinggi di Rp45.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Kini, harga cabai hanya Rp18.000 per kilogram. Meski demikian, pedagang memperkirakan ada kenaikan harga kembali pada Oktober hingga November. Kondisi panen yang berkurang bisa picu kenaikan harga dalam waktu dekat. Ya, lagi tetap harga ini. Harga sekarang berapa Pak cabainya nih Pak? 18.20. Ya biasa, masuk titik. Terus kalau pembeli kira-kira tetap atau ada penurunan kenaikan? Tidak ada kenaikan ini. Bulan ini belum ada kenaikan. Belum ada kenaikan. Lagi murah. Sementara itu, harga daging ayam di Pasar Segiri Samarinda justru naik. Dari harga sebelumnya Rp18.000, naik menjadi Rp25.000 per kilogram. Sekarang ini harga Rp255. Rp255 ya? Per kilo. 200. Iya, per kilo. Per kilo? Per kilo kita beli di kantor. Kalau eceran begini lain lagi. Oh. Soalnya ini ekonomi ini
ini tidak sampai 2 kilo. Ini ayam 2 kilo. Naik lagi harganya. Sebelumnya harganya berapa, Bu? Sebelumnya sampai kalau ayam agak murah itu sampai 18.000. Oh, 18.000 ya. Pedagang berharap harga komoditas di pasar bisa stabil dan aktivitas jual beli di pasar tetap normal. Febri Ananda, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, turunnya harga cabai di sejumlah wilayah di kota Samarinda disambut positif oleh pedagang kuliner yang mengandalkan sajian sambal sebagai pelengkap hidangan. Kondisi ini membuat pedagang dapat meraih keuntungan yang lebih. Stabilisasi dan penurunan harga cabai membuat sejumlah pedagang berani menambah porsi sambal mereka kepada pelanggan. Hal ini terutama terjadi pada menu yang membutuhkan sambal dalam jumlah banyak, seperti pedagang lalapan ayam dan bebek di Jalan Pramuka, Samarinda. Harga cabai yang lebih murah membuat mereka dapat meningkatkan rasa pedas sambal tanpa perlu khawatir mengalami kerugian. Turunnya harga cabai memberikan dampak langsung pada harga pokok produksi. Dengan demikian, pemilik warung bisa memberikan porsi lebih banyak kepada pelanggan tanpa harus meningkatkan harga menu yang dijual. Ya, kalau pendapat sebagai pedagang pasti senang ya. Karena otomatis kualitas kami, terutama kami karena kami penjual lalapan ayam yang memakai sambal, ketika cabai turun, ya otomatis kami bisa meningkatkan biasanya tingkat kepedasannya terhadap sambal kami. Yang tadinya mungkin nggak begitu pedas, mungkin kita bisa lebih pedesin kalau misalkan cabainya lagi murah-murahnya. Para pedagang berharap agar harga cabai dapat tetap stabil ke depannya. Pedagang nilai ketidakstabilan harga selama ini sangat menyulitkan dalam perencanaan produksi dan beresiko memaksa pedagang untuk menaikkan harga jual. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sejak pagi ribuan warga sudah memadati halaman eks-kantor Gubernur Kalsel. Warga rela antre panjang demi mendapatkan paket sembako murah yang disediakan di acara Bamara Fair 2025. Bamara Fair 2025 di Banjarmasin tak hanya menyuguhkan pameran produk, tetapi juga pasar murah yang sangat dinanti masyarakat. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyiapkan 1.500 paket sembako setiap hari. Paket ini bisa ditebus seharga Rp49.000 per paket, berisi 2 kg gula dan 2 liter minyak goreng. Panjangnya antrian di lokasi telah terlihat sejak pagi, dengan sebagian warga bahkan sudah menunggu berjam-jam demi mendapatkan sembako dengan harga lebih murah. Sangat bagus, tapi ya mungkin kurang maksimal dari waktu, dari cara mengatur orangnya. Nah, itu aja sih, tapi kalau semua acara atau semua kegiatan bagus. Pasar murah ini adalah upaya pemerintah kota membantu warga sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Kita akan siapkan 1.000 sembako setiap harinya. Dan alhamdulillah, sebagaimana kita lihat bersama bahwa antusias dari masyarakat Kota Banjarmasin untuk menghadiri kegiatan tebus murah sembako ini cukup luar biasa. Dan ini ditandai mereka sudah berhadir di lokasi ini dari pukul 8.30. Pasar murah Bamara Fair 2025 ini berlangsung hingga 30 September dengan jam operasional dimulai pukul 10 pagi hingga seluruh paket sembako habis. Saida Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, dalam upaya meningkatkan efektivitas pengendalian satuan, telah dilaksanakan apel gelar pasukan alih komando pengendalian alih kodal Korem 101 Antasari. Korem ini resmi berpindah dari bawah Komando Kodam 6 Mula Warman ke Kodam 22 Tambun Bungai. Apel gelar pasukan alih kodal Korem 101 Antasari dilaksanakan Senin pagi diawali dengan tradisi tapung tawar hingga tari Ruhui Rahayu. Sebelumnya Korem 101 Antasari berada di bawah Kodam 6 Mula Warman. Kini secara resmi dialihkan ke Kodam 22 Tambun Bungai. Peralihan ini merupakan strategi untuk meningkatkan efektivitas komando pengendalian, mengingat luasnya kondisi geografis di Kalimantan. Adapun tujuan dari reorganisasi adalah untuk meningkatkan
efektivitas serta efisiensi dalam pengendalian satuan-satuan. Beragam tantangan seperti luasnya wilayah hingga ancaman karhutla terus dimonitor. Meski ancaman karhutla di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan cenderung menurun. Lebih berkembang lagi karena memang prediksi ke depan dari BMKG juga curah hujan sudah mulai intensitas bertambah. Ini kita berharap semua ya karhutla ini tidak terjadi lagi atau berkurang di Kalimantan Tengah maupun di Kalimantan Selatan ini. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin berharap kerjasama antara pemerintah daerah dengan Kodam 22 Tambun Bungai dapat terus terjalin dengan baik. Karena rencanakan pemerintah itu semua provinsi mempunyai kodam tersendiri. Nah, mungkin itu lebih memperkuat adalah ketahanan daripada TNI sendiri juga ingin membantu ketahanan pangan yang ada di Indonesia. Dengan adanya tambahan kodam di Kalimantan, diharapkan ketahanan TNI bisa semakin kuat, termasuk dalam mendukung sejumlah program strategis nasional seperti program ketahanan pangan. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Banjarmasin bersalawat semarakan hari jadi ke-499. Informasi selengkapnya hanya di Kompas Kalsel. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami. Wabul Sawi Festival di Banjarbaru kembali digelar. Bekerja sama dengan manajemen talenta nasional, festival budaya ini bertujuan mencari dan mengembangkan talenta dari Kalimantan Selatan. Wabul Sawi Festival 2025 diselenggarakan di Banjarbaru dengan mengusung tema Tahan Apilan yang berarti tahan banting. Festival budaya ini dirancang sebagai ruang gagasan dan kreativitas. Berbagai persoalan di Kalimantan Selatan disuarakan melalui ruang diskusi dengan tokoh, pertunjukan seni, hingga antologi puisi. Tahun ini, festival ini memperkuat eksistensinya dengan berkolaborasi bersama manajemen talenta nasional dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Asah bakat yang kerjasama dengan MTN ya, dengan pihak Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Nanti ada talent yang dari 200 itu dipilah, dan konon katanya tadi Pak Dirjen juga menyatakan beberapa di antaranya nanti akan mengikuti residensi dan berangkat ke luar negeri. Jadi betul ini akan dibuka jalannya untuk penulis Kalimantan Selatan bisa mendunia. Direktorat Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kementerian Kebudayaan RI sambut baik festival ini. Wabul Sawi dinilai bisa perkuat ekosistem dan sastra di Kalimantan Selatan. Dan kami sangat mengapresiasi dari festival ini yang beberapa titik dilakukan beberapa titik, kemudian juga dia langsung terjun di dalam masyarakat dan sebagainya. Jadi saya pikir penting sekali dalam upaya meliterasi, memberi wadah kreativitas kepada banyak orang, terutama teman-teman di Kalimantan. Kementerian Kebudayaan juga melihat potensi besar yang dimiliki oleh pemuda Kalsel, khususnya dalam bidang bermusikalisasi puisi. Ini mengukuhkan bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi seni yang besar untuk terus dikembangkan. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, peringatan hari jadi ke-499 Kota Banjarmasin dimeriahkan dengan gelaran Banjarmasin Bersalawat yang dipadati ratusan warga. Kegiatan selawat ini dipimpin langsung oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Asegaf. Peringatan hari jadi ke-499 Kota Banjarmasin tak hanya dirangkai acara budaya dan hiburan, namun juga nuansa religius dengan berselawat. Lantunan selawat berkumandang di depan Balai Kota Banjarmasin
menjadi ruang spiritual bagi masyarakat sekaligus menjaga identitas religius kota. Meski sempat diguyur hujan, antusiasme jamaah sama sekali tak surut dan warga bertahan hingga acara selesai. Masya Allah, walaupun hujan, acaranya tetap lancar, senang bisa hadir di acara Habib Syah ini. Walaupun hujan, kita tetap niat untuk menghadiri acara ini. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengapresiasi antusiasme masyarakat. Ia bilang Banjarmasin bersalawat sebagai bagian penting dari hari jadi kota yang ke-499. Alhamdulillah, acara sholawatan bersama Habib Syah hari ini kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat Habibana yang balik kota Banjarmasin. Gelaran Banjarmasin bersalawat diharapkan terus jadi tradisi dalam setiap peringatan hari jadi kota sungai ini sebagai wujud syukur dan kedekatan spiritual masyarakat Banjarmasin. Syaidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, kawasan Siring Sungai Martapura kembali menjadi lokasi lomba mancing akbar di Banjarmasin. Ribuan peserta mengikuti perlombaan ini yang digelar bersamaan dengan bazar murah dalam rangka menyambut HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Penuh semangat, sebanyak 1.200 peserta lomba mancing berjajar di sepanjang Siring Sungai Martapura, Jalan Jenderal Sudirman, Banjarmasin, Minggu pagi. Menggunakan alat pancing andalan dan umpan racikan rahasia, para mancing mania berlomba mendapatkan ikan terbanyak, terbesar, dan terberat dengan hadiah utama seperti sepeda motor. Ini Bang, kita cuma untuk cari hiburan sama keluarga juga. Gimana tanggapannya lomba mancing di sini, Pak? Alhamdulillah bagus, Pak. Kalau bisa dilaksanakan setiap tahunnya. Tadi dapat ikan sudah? Sudah dapat. Berapa ekor? Satu ekor ikan bau. Tadi ada persiapan apa buat mancingnya? Ada menu apa? Umpan khusus kah? Ya, ini aja biasa ikan umpan pelet yang untuk ikan sungai gitu. Perlombaan ini digelar Korem 101 Antasari menyambut HUT ke-80 TNI. Komandan Korem Brigjen TNI Ilham Yunus bilang, lomba ini bukan hanya hiburan, tetapi juga upaya untuk memperkenalkan kembali potensi sungai sebagai pusat kehidupan masyarakat. Memberikan kepada masyarakat semacam kayak hiburan mancing, karena memang budaya kita ini kan sungai. Kita melaksanakan mancing, kurang lebih ada 1.200 pesertanya, dan termasuk pasar murah ataupun pasar murah. Semua bahan tembakau bisa dibutuhkan di sini dengan harga yang relatif di bawah murah. Sementara itu, bazar murah yang digelar di lokasi yang sama disambut antusias oleh warga. Bazar ini menjual kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak dengan harga subsidi. Nah, tanggapan Bian, Bu. Ini tadi belanja apa aja, Bian? Baru minyak. Baru minyak lah. Rencananya mau beli apa aja nih? Rencananya mau lihat dulu. Tapi tadi minyaknya kayak apa? Ayamnya murah. Nah. Daripada di pasar, murahan ini. Terbantu lah Bian dengan ini. Kalau untuk ibu-ibu di rumah kan 3-4 ribu itu lebih terbantu. Acara juga dihadiri Panglima Daerah Militer Pangdam 22 Tambun Bungai, Majen TNI Zainul Arifin. Pangdam menegaskan bahwa HUT TNI adalah momentum untuk menguatkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Tapi rangkaian-rangkaian itu bukan hanya itu saja, ada juga rangkaian sebelumnya ataupun yang akan datang, ada kesehatan, bakti sosial, macam-macam, masa masal, kemudian juga ada lomba-lomba lagi yang akan kita di sini, ada lomba PBB dan sebagainya. Pada intinya TNI semaksimal mungkin bersama-sama dengan rakyat untuk memajukan Kalimantan Selatan dan kita harapkan juga untuk memajukan Indonesia. Itu aja.
Rangkaian kegiatan HUT ke-80 TNI di Banjarmasin ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara TNI dengan rakyat. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Tasya Euni beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.